الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة للأنام وجعله من أكرم شعائر الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ابتلى إبراهيم خليله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Hurr wa Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hurr wa Taqwa ini untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam dalam beribadah kepadanya dan dalam bermuamalah dengan sesama umat manusia. Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah Salatul Adha, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan beroleh kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Adha yang dimuliakan Allah, saat ini lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kita patut bersyukur kepada Allah, ibadah haji tahun ini dilaksanakan secara normal kembali setelah beberapa tahun sempat dilaksanakan dengan pembatasan protokol kesehatan dan bahkan sempat tidak dilaksanakan sama sekali akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu. Jutaan umat Islam yang melaksanakan haji itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seraya memandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Peristiwa haji ini seakan membuktikan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّرْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penduduk yang jauh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji dari Indonesia khususnya dan dari seluruh dunia umumnya dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya dengan lancar, sehat dan selamat serta mendapatkan predikat haji yang mabrur. Bagi jamaah haji yang wafat di tanah suci, kita doakan semoga mereka husnul khatimah, diampunkan dosanya, diterima amal baiknya. Semoga Allah menempatkannya di Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi jamaah haji yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Kita juga berdoa, semoga para jamaah yang hadir melaksanakan sholat Adha di sini, yang belum berkesempatan menunaikan rukun Islam yang kelima itu, segera diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikannya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Adha yang dirahmati Allah, sementara lebih dari 2 juta umat Islam menunaikan ibadah haji tanah suci, berjuta-juta lainnya dengan penuh kekhusyukan dalam rangka bertaqarrub pada Allah, menunaikan ibadah salat Adha dan melanjutkannya dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah salat Adha dan menyembelih hewan kurban ini dilaksanakan umat Islam dalam rangka menunaikan perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam syariat Islam, korban adalah menyembelih binatang ruminansia atau binatang pemomah biak, kambing, sapi, atau kerbau dengan syarat-syarat tertentu pada hari Idul Adha, yakni hari ke-10 bulan Dzul Hijjah dan pada hari-hari tasyrik, yakni hari ke-11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah, dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Adha yang dimuliakan Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang bersifat komemoratif, yakni ibadah yang bersifat napak tilas dalam rangka memperingati suatu peristiwa tertentu. Peristiwa yang diperingati dalam hal ini tidak lain adalah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail. Sebagaimana yang telah dicatat oleh sejarah bahwa Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme atau bapak tauhid. Nabi Ibrahim bukan saja telah menemukan dan mengimani Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, tetapi lebih dari itu, keimanannya kepada Allah itu diwujudkan dengan kecintaan dan ketundukan kepadanya secara total. Dapat kita baca dalam sejarah pula bahwa Nabi Ibrahim telah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan semua ujian itu dilewati oleh beliau dengan keberhasilan yang sempurna. Ini digambarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan berbagai kalimat yang berupa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim itu
adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui dari catatan sejarah, Nabi Ibrahim tidak seperti kebanyakan orang yang mendapat keturunan segera setelah menikah. Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak sampai pada usia tua. Dalam kondisi seperti itu, beliau tidak berputus asa dan terus memohon kepada Allah supaya dikaruniai keturunan yang saleh. Doa beliau ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniainya anak dan istrinya Hajar, yakni Ismail. Al-Quran merekam peristiwa itu dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 101. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya Nabi Ibrahim ketika akhirnya mendapatkan keturunan. Dalam keadaan yang berbahagia, dengan kehadiran anak yang sudah lama dinantikan dan diharapkan dengan doanya itu, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Betapa syok Nabi Ibrahim ketika itu, betapa sedih beliau menghadapi kenyataan itu. Meskipun demikian syok dan sedih, karena beliau meyakini bahwa itu ada perintah Allah yang harus dikerjakan, maka beliau pun tanpa ragu melakukan perintah itu setelah terlebih dahulu mendiskusikannya secara bijak dengan Ismail. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail itu direkam dengan sangat jelas dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albaghuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, demikianlah kami memberikan balasan orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dengan kuasa Allah, meskipun Ismail telah berserah diri untuk disembelih dan Nabi Ibrahim juga telah bertekad untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelihnya, tetapi Ismail tidak terluka. Allah memang tidak menghendaki Ismail benar-benar menjadi kurban penyembelihan. Karena itu sungguhnya hanya ujian bagi Nabi Ibrahim. Allah dengan maha rahimnya telah mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Adha yang dirahmati Allah, dari peristiwa sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim itu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih dan dikorbankan beliau itu adalah sebuah simbol. Ismail adalah simbol dari sesuatu yang sangat kita cintai, yang dapat menghalangi kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sesungguhnya ibadah korban adalah perwujudan kecintaan, kepatuhan,
ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Meskipun ibadah kurban merupakan perwujudan ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah, namun di sisi lain ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang dalam. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 mengajarkan, fakulu minha wa at'imul ba'isa wal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dengan demikian ibadah kurban juga merupakan perwujudan dari rasa kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang kurang beruntung, dan rasa kepedulian sosial inilah yang oleh Allah dinyatakan sebagai esensi dari keberagamaan seseorang. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3 Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang berharap yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam struktur sosial ada masyarakat yang beruntung, yang dikaruniai Allah dengan kecukupan dan kelebihan harta. Itulah yang kita sebut sebagai orang kaya. Di sisi lain ada masyarakat yang kurang beruntung, yang tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang kita sebut orang miskin. Agama kita, agama Islam mengajarkan bahwa dalam harta orang kaya itu ada hak bagi orang yang miskin. Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqum ma'lum wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Karena itulah Allah mengajarkan pada kita yang diberi kelapangan rezeki agar mau berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Allah memerintahkan kita yang berkecukupan untuk berbagi dengan cara membayar zakat, infak, dan sedekah. Allah juga memerintahkan pada kita yang memiliki kelapangan rezeki untuk menyembelih korban. Nabi kita Muhammad SAW dengan sangat tegas menyatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa ada kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salatul ahya yang dirahmati Allah, dewasa ini dalam perspektif sosial ekonomi, kita sebagai bangsa masih berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Secara jujur harus kita akui, masih ada ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat kita. Banyak orang kaya, bahkan sangat kaya raya, namun masih banyak juga yang miskin, bahkan sangat miskin. Di tengah-tengah kita masih banyak orang yang lapar karena tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar dari kehidupannya, yakni kebutuhan pangan. Di tengah-tengah kita masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal layak. Di sekeliling kita masih banyak orang sakit yang tidak mampu berobat. Di masa kita masih banyak anak usia sekolah tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Di kanan kiri kita masih banyak anak-anak yatim yang tidak mempunyai pelindung dan pengasuh. Di jalan-jalan kita masih banyak melihat anak terlantar, tidak terurus. Mereka itu semua membutuhkan uluran tangan orang-orang yang berkecukupan agar mereka terbebas dari kemiskinan dan penderitaannya. Kita berharap mudah-mudahan momentum Hari Idul Adha ini dapat menyadarkan kita dan menggerakkan kita untuk menunjukkan pedulian sosial kita dengan cara mau mengorbankan Ismail kita, baik itu harta benda, pikiran, tenaga, kepentingan kita sendiri, dan kepentingan kelompok-kelompok kita demi kepentingan yang lebih besar, yakni terbebasnya bangsa kita dari berbagai macam krisis.
terbebasnya bangsa kita dari kemiskinan dan terbebasnya kita dari penderitaan. Kalau kita lakukan itu, kita berharap untuk dapat dicatat oleh Allah sebagai orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau kita tidak dapat melakukan itu, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam beragama, yakni orang yang memiliki kepekaan dan kebutuhan sosial yang tinggi, dan dengan begitu pada gilirannya akan dapat wujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.